Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan.
Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya, bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Shalom! Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Come on! Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan menyembah Dia, meninggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya! Haleluya! Sorakan haleluya! Haleluya! Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami angkat tangan kami Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat tangan kita sama-sama nyanyikan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
great. You are so great, so great. Oh, we sing how great, how And great. oh, we sing how great, how great. Oh, we sing how great, how great. Come on. Oh, we sing how great, how great. Sekali lagi, mana suaranya buat Tuhan? Siap untuk memuji Tuhan lagi? Yang siap boleh maju ke depan, kita sama-sama mau berikan yang terbaik, berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Boleh maju ke depan, ini tempatnya buat kalian untuk bisa menari dan memuji Tuhan. Dan aku juga mau say shalom buat teman-teman yang lagi ikut ibadah secara online. Shalom. So, kiri kanannya coba ditarikin lagi. Kita fullin tempat ini di depan ini buat kita bisa sama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Come on, semuanya, clap your hand, come on. Hey. Come on, sing it out. Lord, you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Forever. Oh, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Come on. Hallelujah, 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 we worship you.
kemudian ajar bakti kekuatanmu Tuhan. Kau berikan bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita mau semuanya sama-sama melompat ya. 1, 2, 3, go! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber dan sumber kebenaranku, layak berkuasa, memintas namanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi, sama-sama kita katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau berikan bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi kita sama-sama melompat buat Tuhan. Oke? 1, 2, 3, go! Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kebenaranku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Semuanya kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Oke, semuanya let's go, katakan. Ajaib Kau Lebih kencang lagi, come on. agung dan perkasa, Sumber-sumber. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa Dan pemerintah. selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Say, Raja mulia, sama-sama katakan. Raja mulia. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Kau Raja mulia Tuhan. Kau Raja bagi hidup kami. You are our King Lord Jesus. And there is no one else like you Lord. We worship you Jesus. So I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my right, all of my wrong, I over you, I over my life. He reigns.
Jesus, it is you who makes the sun to rise and brings the earth new life in every being. Jesus, it is you. Oh, who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Who brings me food for my table. Who cares for all of my needs. Who walks the road with me, has gone with me through all that I have been. Jesus, 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 it is you. Jesus, it is you. I lift my head, so I lift my hands. I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my days, all of my rights, all of my wrongs.
For you are good, you're always good. Jesus, Jesus, you're able to break every chain. You're in control. Overflows more than enough. Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mine. The earth will shake. You're more than enough for me. My Jesus, you are able. Jesus, you're able to break every chain. My life, you're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am in, I will sing of God. All my life, thank you God. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan. All my life you have been so good. Every breath that I am able, Oh, I will sing the goodness of God. Come on, once again say, all my life. all my life you have been faithful. Jika kami renungkan Tuhan, All my life you have been so good. kami ada sampai hari ini. Every breath that I Terima am kasih. able, I will sing of the the goodness goodness of God. Come on, sing it out. All my life, all my life, all
memberikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Dan nafasku memuliakan. ku nyanyi, kebaikanmu. Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Hallelujah. Oh, we sing of your goodness. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan boleh tibakan setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan boleh kasih setiap kami kesempatan untuk kami boleh datang memuji nyembah Tuhan. Kami tahu kami anak-anak pilihan ya Tuhan. Kami dikasih kesempatan untuk kami boleh datang memuji nyembah Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Siang hari ini kami mau angkat setiap tangan kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan kami percaya bangsa Indonesia ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bangsa Indonesia ada dalam pikiran-Mu. Bangsa Indonesia ada dalam mata-Mu ya Tuhan. Tuhan kami berdoa biar sungguh dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Setiap lutut boleh bertelut ya Tuhan. Setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Raja atas bangsa Indonesia. Satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah ya Tuhan. Tuhan pakai setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan. Setiap kota demi kota ya Tuhan. Semuanya ya Tuhan kami percaya Tuhan hari-hari ini Engkau yang melawat. Biar sungguh setiap rumah-rumah juga boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Setiap mereka yang mungkin udah jauh daripada Tuhan ya Tuhan. Hari-hari ini kami berdoa biar sungguh di waktu, di momentum yang sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan ya Tuhan. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Mereka boleh berbalik sama Tuhan ya Tuhan. Sungguh biar Tuhan temui setiap generasi kami, setiap orang-orang yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Biar Engkau yang terus pakai ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pemerintahan yang boleh ada atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Dari pemimpinan tertinggi Bapak Presiden, Wakil Presiden, setiap jajaran menteri ya Tuhan. Bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Tuhan sungguh kami berdoa biar mereka boleh bekerja dengan takut akan Engkau. Dengan penuh pengurapan daripada Engkau. Penuh hikmat marifat-Mu yang lebih dan lebih lagi. Bahkan setiap ketika mereka mengambil sebuah keputusan ya Tuhan. Sungguh itu boleh berdasarkan apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Apa yang menjadi tujuannya Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Pakai setiap para pemimpin di bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat mungkin keluarga demi keluarga ya Tuhan. Bahkan mungkin hari-hari ini komunikasi yang rusak ya Tuhan. Tuhan kami rindu biar sungguh Tuhan Kau yang terus melawat setiap komunikasi yang rusak. Antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak ya Tuhan. Tuhan Kau yang pakai, Engkau yang pulihkan ya Tuhan. Biar sungguh dimulai dari setiap keluarga demi keluarga Tuhan boleh terus Tuhan yang pulihkan ya Tuhan. Dan Tuhan boleh pakai setiap keluarga demi keluarga untuk memenangkan banyak keluarga lain ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat LGBT atas bangsa ini ya Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami dengar ya Tuhan. Persentasenya udah makin meningkat ya Tuhan. Tuhan kami berdoa biar kami menyerahkan setiap anak-anak muda ke dalam tangan-Mu. Setiap mereka yang membenarkan LGBT Tuhan. Tuhan kami berdoa biar Tuhan Kau yang hancur patahkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan biar Engkau yang terus bekerja atas setiap mereka. Tuhan sadarkan setiap mereka bahwa Tuhan gak mengizinkan LGBT. Bahwa Tuhan menentang LGBT ya Tuhan. Tuhan kami berdoa biar setiap mereka boleh dibukakan mata hatinya mereka ya Tuhan. Pemikiran mereka yang salah. Pemikiran yang menyimpang. Hati yang menyimpang. Sungguh Tuhan hari-hari ini kami minta Engkau yang lawat. Biar Engkau sendiri yang menjumpai setiap mereka. Muka dengan muka ya Tuhan. Dan Tuhan boleh pulihkan setiap mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat penuaian yang terakhir dan terbesar. Kalau Tuhan udah janjiin hari-hari ini akan menjadi penuaian yang terbesar dan terakhir. Tuhan kami nantikan janjinya Tuhan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap para pekerja penuai ya Tuhan. Tuhan tambahkan setiap para pekerja penuai. Biar gak cuma penuaiannya aja yang banyak. Tapi sungguh para pekerja penuai-Mu juga boleh banyak ya Tuhan. Persiapkan bahkan setiap kami ya Tuhan. Sebagai para pekerja penuai-Mu. Ketika kami boleh menuai ya Tuhan. Kami punya kapasitas yang besar. Kami punya otoritas yang besar ya Tuhan ketika kami mau menuai sama-sama ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja ini ya Tuhan. Buat Hope Jembatan 2, Hope Jembatan 5 ya Tuhan. Kami tahu gereja ini ada. Itu semua karena perkenanannya Tuhan. Tuhan pelihara gereja ini sampai hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap
Tudung rohani kami ya Tuhan, Pastor David ya Tuhan, Pastor Wendy, Pastor Susanto, Pastor Kartika, Pastor Hartanto, Pastor Pimping di Jembatan 5. Kami tahu Tuhan jadi pemimpin gak mudah, tapi kami tahu Tuhan yang memilih pemimpin kami ya Tuhan. Pakai setiap mereka, curahkan hikmat-Mu, marifatmu, pengurapan-Mu yang lebih dan lebih lagi. Topang setiap langkah kaki mereka ya Tuhan, mampukan mereka ya Tuhan untuk boleh bawa setiap kami, untuk boleh masuk dalam tanah perjanjian ya Tuhan, yang penuh dengan susu dan madu ya Tuhan. Tuhan pakai setiap para pemimpin kami, pekakan telinga mereka, pekakan hati mereka, biar sungguh mereka boleh semakin dengar apa yang menjadi visi misinya Tuhan atas gereja tempat ini Tuhan. Kau juga berkati setiap apapun yang dibutuhkan di dalam gereja ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang mencukupkan, gak cuma secara materi tapi juga secara rohani ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat next gen ya Tuhan. Kami tahu komunitas ini gak sempurna, komunitas ini gak besar, tapi sungguh kami cuma minta biar next gen dikenal sebagai anak-anak muda yang mau hidup radikal ya Tuhan. Anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan. Anak muda yang mau sungguh-sungguh hidupnya menyenangkan hatinya Tuhan. Menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Pakai next gen ya Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin banyak bangku-bangku yang kosong ya Tuhan. Tapi kami berdoa biar hari-hari ini Tuhan Engkau yang kirimkan setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Engkau yang pakai setiap jiwa-jiwa boleh datang ke tempat ini. Bukan buat menu-menuin bangku ya Tuhan. Tapi kami rindu mau melihat surga boleh bersorak-sorak ya Tuhan. Surga dipenuhi oleh anak-anak muda juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih, banyak terima kasih. Kami ucap syukur biar setiap doa yang kami bawa Tuhan mungkin gak sempurna. Tapi kami percaya Tuhan yang menyempurnakan. Dan juga Tuhan yang jawab sesuai dengan waktunya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Bukan waktu kami dan kehendak kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita, sing let our King. Let our King believe. One more time, come on, sing let our King. Let our King believe. Tuhan buat Tuhan kita. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Di rumah-Mu kami angkat kedua tangan kami saat ini, kami buka hati kami. Tanda kami berserah sepenuhnya sama Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami membuka hati kami Tuhan. Baik di dalam gedung ini, baik yang menonton secara online Tuhan yang jamah saat ini Tuhan. Sungguh gak mau satu detik pun kami lewatkan momen kami ada di tempat ini tanpa kami merasakan kasih Tuhan menjamah setiap kami. Perlengkapi kami Tuhan, pakai kami di akhir zaman ini. Kami percaya bahwa kebangkitan anak-anak muda pasti terjadi ya Tuhan. Dan kami akan ambil bagian di dalamnya ya Tuhan. Ini setiap kami kasih hati kami buat Tuhan. Masa muda kami seluruhnya Tuhan, pakai kami dengan dahsyat, bukan dengan biasa-biasa ya Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, silakan duduk. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Daniel William, aku dari Bandung. Senang banget bisa sharing di tempat ini, ketemu teman-teman semua, baik yang datang langsung di tempat ini maupun yang online. Terima kasih Pastor David, Pastor Wendy, Caca dan seluruh tim di tempat ini. Teman-teman semua boleh applause dulu dong buat para pelayan Tuhan dari tadi, imam-imam musik, lebih dahsyat. Dahsyat dan aku sangat diberkati buat seluruh multimedia, kameramen, sound system, kalian kece badai. Boleh acungin jempol dulu buat teman-teman kita bilang kece badai, 3, 2, 1.
Oke, teman-teman, tahun 2025 kita masuk tahun penuaian. Sama-sama katakan tahun penuaian. Percayalah, setiap kita harus mengalami namanya penuaian dalam kehidupan kita, amin. Penuaian ngomongin apa sih? Ngomongin banyak hal baik yang Tuhan siapkan untuk kehidupan setiap kita, amin. Termasuk di dalamnya ngomongin penuaian jiwa-jiwa. Sama-sama katakan jiwa-jiwa. Teman-teman tahukah kalian semua bahwa hari-hari ini Tuhan lagi menjelajah, Tuhan lagi mencari anak-anak muda. Mana anak-anak muda boleh lambaikan tangan bilang, wuh. Tuhan lagi cari kamu dan saya, anak-anak muda, untuk Tuhan pengen pakai dengan luar biasa. Amin. Perkaranya adalah gak semua anak muda yang datang ke gereja, gak semua anak muda yang teriak, gak semua anak muda yang ngomong pengen dipakai Tuhan, bisa dipakai Tuhan dengan begitu aja. Teman-teman semua, kalau kamu mau dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh, lihat sini sebentar. Khususkan dirimu bagi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Aku percaya anak-anak muda yang dipakai Tuhan bukan sembarangan anak-anak muda. Nah, salah satu kuncinya kita mau pelajarin hari ini. Anak muda yang dipakai Tuhan pasti punya satu kualitas dalam dirinya, yaitu generosity. Sama-sama katakan generosity. Ini artinya adalah murah hati, teman-teman. Generosity ngomongin tentang turunan dari kata kasih. Kalau mau dipakai Tuhan, kita semua pasti harus punya kasih dalam hati kita. Amin. Dan salah satu turunannya kita mau belajarin hari ini, itu adalah murah hati. Sama-sama katakan murah hati. Teman-teman, murah hati nggak cuma sekedar bicara tentang love and empathy. Yes, love and empathy merupakan bagian dari murah hati. Tapi dengar baik, kemurahan hati, generosity, ternyata adalah the spirit of the kingdom. Generosity adalah kingdom culture. Culture-nya kerajaan sorga. Amin. Jadi kalau kita ngaku kita anak Tuhan, kalau kita ngaku kita orang Kristen percaya Yesus, dengar baik, kita harus punya kualitas rendah hati. Rendah hati, murah hati, baik, penuh kasih. Kita harus punya semuanya. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan kita. So, yes, generosity ngomongin kemurahan hati, ngomongin tentang love and empathy, but not only that, waktu kita punya kemurahan hati, teman-teman, kita sedang menghidupi kingdom culture dalam kehidupan kita. Amin. Jadi percayalah, kalau mau dipakai Tuhan dengan dahsyat, gak usah jauh-jauh mikir kepanjangan. Sesimpel kamu punya kemurahan hati buat bantu orang-orang di sekitar kamu. Tuhan bisa pakai kamu dengan dahsyat. Yang mengerti sampai sini, katakan amin. Oke, teman-teman semua, kita lihat apa kata firman Tuhan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Tuhan, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, dengar baik, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Teman-teman semua, generosity, kemurahan hati, kebaikan, kindness, merupakan kingdom culture yang kita harus hidup di dalamnya. Amin. Kenapa? Karena waktu kita tolong orang yang lagi susah, orang yang lagi lapar, orang yang lagi banyak masalah. Guys, kita lagi melakukannya untuk Tuhan. Amin. Kita lagi melakukan untuk Tuhan. Ternyata waktu teman kamu lagi susah, dan kamu dengan kemurahan hati kamu meluangkan waktu kamu, tenaga kamu, sekalipun yes mungkin lagi capek, mau belajar buat ujian, and so on. But still karena kamu peduli, sama-sama katakan peduli. Kamu meluangkan waktu mau jadi teman yang baik buat dia, duduk bareng sama dia. Dengar baik. Kamu sedang melakukan itu seperti untuk Tuhan. Lagi bantu teman kamu yang lagi susah, kamu lagi bantu, kamu lagi lakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Ini semua yang Tuhan ajarkan, dan kalau kamu dipakai dahsyat, mulai dari sini. Kebanyakan kita berpikir kejauhan. Wah, nanti aku dipakai dahsyat ke bangsa-bangsa. Gimana ke bangsa-bangsa? Orang kanan kiri kamu aja, kamu belum jadi berkat buat mereka.
Teman-teman, untuk mulai jadi berkat, mulailah dengan orang di sekitar kita. Yang setuju katakan wow. Semua ini akan kita lakukan. Asal kita punya hati. Teman-teman, kalau ada hati, ada niat, pasti ada jalan. Amin. Pastor, Kak, kalau mau bermurah hati berarti aku harus punya duit banyak. No. Kemurahan hati nggak ngomongin cuma uang doang. Waktu kamu punya hati untuk membantu orang sekitar kamu. Guys, banyak hal yang bisa kamu tabur. Kebaikan demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan. Bisa nabur waktu, perhatian, telinga dengerin curhat. Amin. Atau mungkin uang sekalipun. Dengar baik. Nggak peduli orang dari agama apapun. Nggak peduli dari ras apapun. Semua orang butuh kebaikan. Nggak peduli usia apapun. Latar belakang ekonomi apapun. Semua orang butuh yang namanya kebaikan. Amin. Dan itu standar minimum yang seharusnya kita anak-anak Tuhan. Kita bisa kasih buat banyak orang. Semua dimulai dari hati. Teman-teman. Waktu hatimu undang Yesus masuk, jadi Tuhan. Dengar baik, seharusnya yang keluar dari hatimu adalah kebaikan demi kebaikan. Kasih demi kasih, kemurahan hati demi kemurahan hati. Kenapa? Ada Yesus di dalamnya. Iblis tahu sumbernya di hati. Karena iblis tahu sumbernya di hati, hari-hari ini virusnya disebarin di anak-anak muda. Hatinya dibikin sedingin ini. Guys, kita lagi menghadapi satu generasi yang mohon maaf, sangat less empathy. Entah kadang-kadang aku memikir logikanya di mana? Kasihnya di mana? Baru-baru ini aku dengar kabar, satu anak muda bunuh diri di Bali. Dengar gak? Anak kampus Bali. Gara-gara dibully. Dia loncat dari lantai 4. Udah loncat dari lantai 4, ada yang moto, di-share lah di grup angkatan. Di-share di grup angkatan. Itu orang yang bahkan gak kenal. Reaksinya, oh my God, aku baca sampai, come on, what's on your mind? Dia ternyata diselidiki loncat dari lantai 4. Di awal dikira loncat dari lantai 2. Begitu di-share di grup, tahu jawaban teman-teman seangkatannya apa? Ya, kok dari lantai 2 sih, bukan lantai 4? Kurang berani ya? Serius. Bahkan, mohon maaf, setelah meninggal, di grup masih dibully. Ini kasusnya gede loh. Sampai akhirnya ada sekitar 7 mahasiswa bikin video klarifikasi, cari beritanya, banyak banget. Bikin video klarifikasi satu persatu, tapi buat aku gak guna. Come on, kita lagi tumbuh di tengah satu generasi yang hobinya dark jokes. Ya gak sih? Hobinya gibah, gosip. Wah, kalau udah gibah, gosip, cepet banget. Nggak pernah mikirin orang yang digibahin, orang yang digosipin. Kasian banget, iya nggak sih? Salah satu artis terkenal lah, cari sendiri, aku nggak mau nyebut nama lah. Ngidap cancer. Belakangan heboh juga tuh. Diberitain sama media-media, dikutip, dokter ini bilang umurnya nggak lama. Sampai si artis ini bilang, aduh mental aku down dan drop banget. Come on, pertanyaannya, di mana empathy? Di mana love? Di mana kasih yang Tuhan ajarkan buat kita semua. Teman-teman, kalau kamu ngaku anak Tuhan, mengasihi sesama adalah kualifikasi minimum yang harus kita punya dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Teman-teman, kalau engkau berhenti mengasihi, engkau berhenti mencintai di hadapan Tuhan, sama aja. Hati yang berhenti mencintai sama dengan hati yang berhenti hidup. Aku percaya anak-anak Tuhan harusnya punya hidup yang bergairah. Iya gak sih? Hidup yang bersemangat. Amin. Tuh semangat semua. Amin. Nah gini dong, mantap. Tapi gimana mau semangat kalau kamu berhenti mengasihi? You just don't care. Katanya, ini aku gak tahu nih, kayaknya banyak Gen Z di sini. Katanya Gen Z generasi yang sangat cuma mikirin dirinya sendiri. Buktikan itu salah stigmanya, amin.
Tuhan panggil kamu dan saya untuk jadi berkat. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan kita. Bahkan Tuhan Yesus mencontohkan. Teman-teman, suatu ketika Yesus setelah habis melayani capek. Kalau bahasa anak zaman now lagi draining, lagi capek banget nih. Dia menepi, mau healing time sebentar, mau berdoa, mau charging kata anak zaman now. Orang banyak masih berbondong-bondong ikut dia. Lagi capek loh. Dan lihat, kita bilang apa? Maka melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Teman-teman semua, Tuhan Yesus, Alkitab catat, selalu bergerak. Bukan karena program, bukan karena disuruh, bukan karena biar bisa posting di media sosial. No, Yesus selalu bergerak karena tergerak oleh belas kasihan. Siapa anak Tuhan di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Bilang, wuh. Kalau Bapa kita selalu tergerak oleh belas kasihan. How about you and me? Siang ini pertanyaannya, kapan terakhir kali kamu tergerak oleh belas kasihan? Or you just don't care, lihat orang susah ya kasihan sih, tapi ya udah. Bukan urusan gue. Lihat teman susah ya udah sih ya, dia yang susah ya bukan urusan gue. Teman-teman, pastikan hati kita selalu tergerak oleh belas kasihan. Amin. When you commit yourself to love God, it means you commit yourself to love the others. Dua hal ini gak bisa dipisahkan. Teman-teman boleh lihat sini. Waktu kamu cinta sama Tuhan, kamu bilang, Tuhan aku mengasihi Tuhan. Bahkan Alkitab jelas bilang, Petrus jawab begini, Tuhan aku mengasihi engkau tahu hatiku. Tuhan jawab, gembalakanlah dombaku. Teman-teman, when you love your God, when we love Jesus, you have to love the others. Itu kenapa salib? Vertikal dan horizontal. Kamu gak bisa bilang, aku cinta Tuhan, di gereja sih nangis-nangis. Ibadah keren banget, angkat tangan. Tapi di luar kamu gak pernah peduli sama sekitar kamu. Dengar baik, orang di sekitar kamu, Tuhan titipkan mereka sama kamu loh. Mereka butuh dikasihi. Mereka butuh dengar harapan dari kamu. Mereka butuh kebaikan demi kebaikan dari kamu semua. Amin. Tuhan titipkan mereka semua dalam hidup kita. Teman-teman, waktu kita mendedikasikan hidup kita buat Tuhan, ingat, bukan tentang kita lagi. God is looking the faceless generation, the selfless generation, yang rela berkorban, yang rela bayar harga, yang rela kalau diminta jalan 1 mil, berjalan sejauh 2 mil. Alkitab yang ngajar. Yang kalau diminta baju kasih jubah. Alkitab yang ngajar. Doing the extra miles. Amin. Masalahnya penyakit generasi sekarang mageran. Nggak ada hati terus mager. Tahu mager ya? Tahu nggak? Bahasa Jerman tuh mager. Males gerak. Males deh, nggak usah deh. Ngapain urusan sama dia? Come on. Kingdom culture selalu mengajarkan kita untuk pay the extra miles. Kingdom culture selalu mengajarkan kita tentang love, tentang generosity, tentang compassion, tentang mengasihi sesama. Amin. Mau dipakai Tuhan dengan dahsyat? Serius nanya nih, mau gak dipakai Tuhan dengan dahsyat? Mau. Sampai ke bangsa-bangsa mau? Kenceng kalau sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan akan pakai kamu. Dimulai dari lingkunganmu. Just look around. Siapa yang tahu di tempat ini ada jemaat yang lagi duduk ngerasa kesepian sendiri. Ngadepin banyak masalah. Siapa yang tahu teman kamu di sekolah lagi galau banget. Lagi mikir, nanti mati gitu bunuh diri. Come on. Look around you. Tuhan titipkan banyak orang untuk kita layani. Yang mengerti katakan amin.
Teman-teman, bahkan firman Tuhan bilang demikian, pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, bawalah kemari, baca yang biru 321. Orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Sebab rumahku Tuhan bilang harus penuh. Come on, cari dalam hidupmu orang-orang yang miskin rohani. Orang-orang yang buta, cacat, gak bisa lihat pengharapan dalam hidup dia, gak bisa lihat Yesus dalam hidup dia. Mereka buta rohani loh. Bahwa mereka rumah Tuhan harus penuh. Mereka yang cacat karena dosa demi dosa demi dosa. Ketemu teman, hidup yang ngaco, bukan disamperin, dihakimin, ditengking. Jangan. Ngerokok, pacaran gak benar, terus kita sebagai anak Tuhan, kita datengin dalam nama Yesus, enyah kamu. Gak gitu. Justru lewat hidup kamu dan saya, kita harus jadi berkat buat mereka. Amin. Mereka boleh kecanduan banyak hal, bergaul sama kamu 2 tahun, semakin candu gitu. Jangan, lewat hidupmu mereka harus dipulihkan. Amin. Bawa mereka semua, karena rumah Tuhan harus penuh. Nih lihat kursi banyak yang masih kosong. Bawa jemaat gereja lain ke sini gitu. Bukan. Look around you di sekolah, di kampus, di kantor. Mereka yang perlu Tuhan. Perlu pengharapan. Perlu dipulihkan. Bawa ke tempat ini. Bukan buat menu-menuin gereja. Bukan. Supaya mereka dipulihkan. Ketemu sama Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi tugas siapa memenangkan jiwa-jiwa? Tugas siapa punya belas kasihan? Tugas Pastor David kah? Tugas Pastor Wendy gitu. Tugas kita semua. Amin. Tunjukkan kirinya, tugas lo dan gue. Teman-teman, ketemu yang model begini di dunia banyak. Ini orang-orang rusak. Orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang dibully, orang-orang yang gak punya pengharapan, orang-orang yang dijauhin semua orang. Pertanyaannya, apa yang selama ini kamu lakukan ketemu kaum begini? Kaum marginal. Sorry ya, kita beda ras. Sorry ya, agama kita beda nih. Sorry, kelas kita beda. Sorry, geng pergaulan kita beda. Apa yang akan kamu lakukan? Alkitab catat, setiap Yesus ketemu kaum ini, apa yang Yesus lakukan? Dia datang. Dia hampiri. Jesus always walks in when the rest of the world walk out. Waktu seluruh dunia tunjuk-tunjuk si kusta dihakimin. Kusta, kamu kena kutuk ya. Yang Yesus lakukan, Yesus hampiri si kusta, dijamah dan dia sembuh. Waktu satu dunia benci banget sama Zakeus. Apa yang Yesus lakukan? Zakeus bela-belain naik ke atas pohon, cuma dengar ada Yesus yang terkenal mau lewat. Waktu Yesus lewat dekat pohon itu, dia bukan tunjuk Zakeus, pendosa kamu, no. Dia menyatakan dirinya sebagai friend of the sinners. Zakeus turun, aku mau makan di rumahmu. Teman-teman, Tuhan yang kita sembah. Boleh lihat sini bentar? He is the God of the broken. Dia Tuhan untuk setiap orang yang hancur hatinya. He is a friend of the sinners. Para pendosa, Yesus jadi teman buat mereka. He is the father of the lost. Yesus jadi bapak buat mereka yang terhilang. Lah, kamu dan saya, kita anak-anak Tuhan. Amin. Siapa kita ikut-ikutan nunjuk-nunjuk mereka? Sesat loh. Yesus mengajarkan kita. Dia jadi friend for the sinners. Let's do that. Amin. Dia jadi bapak untuk orang-orang yang hancur. Kita anaknya, kita lakukan yang sama. Lihat orang hancur, bukan kita syukurin dasar lo terus kita hakimin. No.
Show the love. Tunjukkan compassion itu. Lewat apa? Act of generosity. Amin. Teman-teman semua orang, katakan semua orang butuh yang namanya kebaikan, butuh yang namanya pengharapan. Semua orang, gak kenal ras apa, even ini di mimbar gereja aku mau bilang, gak kenal agama apa, usia berapa, semua orang butuh yang namanya pengharapan kebaikan dalam hidupnya, amin. Dan mohon maaf, gak semua orang seberuntung kalian ngalamin kebaikan demi kebaikan demi kebaikan dalam hidup kalian. Teman-teman, di tempat aku kerja mostly banyak anak-anak seumuran kalian juga. Bahkan ada yang lebih muda. Dan gak satu agama pula. Tapi satu yang aku tahu, aku punya tugas besar. Apa itu? Tetap lakukan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Aku cuma rindu satu, mereka bisa lihat pengharapan dalam hidup mereka. Walk in when the rest of the world walk out. In fact, di tempat aku kerja sekarang aku buat satu komunitas. Kalau di gereja aku punya komsel, di luar gereja ya aku punya, bukan komsel namanya, gak tahu apa. Pokoknya grup. Ini, they all non-Christian. Dan aku bukan lagi kristenisasi, pindah agama, no. Kalau kamu ketemu mereka, kamu boleh tanya. Bahkan dari pertama ngumpul, gue langsung ngaku, hal pertama yang gue akuin apa? Aku mau bimbing kalian, mau gak dibimbing? Mau kok. Supaya hidup kalian lebih baik, siap kok. Aku langsung bikin pengakuan, tapi aku pendeta. Serius. Dan mereka welcome, gak apa-apa kok. Dan aku langsung ngomong, ini bukan tentang agama. Pure dari hati. Aku pengen kalian hidup lebih baik. Teman-teman, aku mulai mengajarkan banyak nilai dalam hidup mereka, serius. Gimana mereka punya tutur kata harus baik. Rokok, gue selalu sikut, kurang-kurangin. Aku ajarin mereka untuk nabung. Kerjaan mereka, mohon maaf, bukan merendahkan. Kuli, ngangkat barang. Gaji berapa sih? Tapi aku ajarin mereka buat nabung loh. Nabung. Salah satu dari mereka udah berhasil beli motor sekarang. Yang satu udah punya tabungan, hampir 20 juta. Serius. Aku ajak, come on, kamu udah kerja keras setiap hari. Capek, keringetan. Mau sampai kapan begini terus? Pikirin masa depan, gimana caranya? Nabung. Jangan hidup hari ke hari, gimana nanti? Gak bisa. Teman-teman, gak peduli dari agama apapun, gak peduli latar belakang apapun. Setiap orang butuh melihat pengharapan, cahaya. Butuh kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Amin. Ini aku berencana, ini kan direkam YouTube ya, masuk YouTube ya. Nanti aku berencana mau share sama mereka nih videonya. Biar mereka lihat ada muka mereka di sini. Dan kalau kalian denger, ini aku ngomong buat mereka nih ya, anak-anak ini. Aku cuma mau bilang, serius gue mengasihi kalian. Belah hatiku. Cuma ada satu. Gue rindu mereka hidup lebih baik. They deserve untuk dapat kehidupan yang lebih baik di depan sana. Dan kalau bukan kita yang bergerak untuk terus melakukan kebaikan, the act of generosity, kemurahan hati, bantu sebisa kita. Korban waktu, tenaga, pikiran. Ya aku kayak orang aneh sih. Aku ajak kumpul, tak bayarin makan semua. Serius. Ajak kumpul ke mall, ada yang gak pernah naik lift. Ini salah satu dari mereka gak pernah naik lift seumur-umur. Bingung. Tapi aku ajarin, come on, ayo. Teman-teman, sekarang masih jalan. Dan ini bukan cabai yang digigit langsung pedas. Suatu hari nanti aku akan saksikan mereka bisa jadi orang. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita.
Teman-teman, kalau Tuhan kirim mereka dititipkan buat hidup aku percaya, just look around you. Tuhan titipkan banyak orang yang harus kamu layani. Dan mohon maaf, Tuhan kita mengasihi gak pilih-pilih agama, gak pilih-pilih ras, gak pilih-pilih derajat perekonomian. Tuhan kita mengasihi gak pilih-pilih, kamu kerjanya apa? No. Kalau Tuhan kita mengasihi sebegitu dalamnya terhadap jiwa-jiwa, guys, kita punya kewajiban melakukan hal yang sama. Amin. Anak muda yang dipakai Tuhan adalah anak muda yang berhasil, punya hatinya Tuhan untuk mengasihi jiwa-jiwa. Teman-teman, dunia ini makin gelap. Semua orang terluka. Gak semua luka tampak. Tapi dengar baik, semua luka butuh dipulihkan. Beberapa dari mereka sampai sharing loh, anak-anak tadi. Kok, aku kan selalu ajak mereka ngobrol ya, buat masa depan, buat segala macam. Dia ngomong gini, kok seumur hidup, gak pernah sekalipun ada orang kayak Koko yang ngajak aku ngobrol kayak gini kok. For the first time ever, untuk pertama kalinya kok, aku baru tahu, oh ternyata ada harapan buat hidup aku ke depannya. Gue langsung gini, kemana aja gue selama ini? Gue sibuk melayani di gereja, masuk sekolah kampus, diundang, iya sih. Tapi ternyata turns out di luar sana, banyak orang yang butuh pengharapan juga. Teman-teman, usia berapapun, agama apapun, everybody pasti pernah luka. Kamu hadir, kita hadir untuk bantu mereka sembuh. Lewat hidupmu, mereka akan hidup lebih baik ke depannya. Amin. Kamu akan dikenal sama orang-orang di sekitar kamu. Dengan latar belakang apapun. Cuma satu. Waktu mereka tunjuk kamu, orang ini adalah orang yang punya kasih. Amin. Yang mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Be the light, be the cross, even di tengah kegelapan sekalipun. Di tengah gelap mereka gak bisa lihat pengharapan lagi, gak tahu mau kemana. Waktu mereka lihat hidupmu, mereka lihat kayak begini. Aku mau ngerjain dikit. Ini bisa gelap, Mbak. Pok gitu. Lampu depan mati gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Susah nggak jadi. Teman-teman, dunia kita makin gelap ya nggak sih? Iyalah. Cari uang makin susah katanya. Makin banyak orang stres, angka bunuh diri naik, dan lain sebagainya. Come on. Jadilah oasis di tengah kekeringan buat orang-orang di sekitar kamu. Amin. Teman-teman, perintahnya adalah jadilah berkat. Jadilah terang di tengah kegelapan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budi, segenap jiwamu. Amin. Kasihilah sesamamu manusia seperti, nggak dijawab, seperti ayat yang gak bilang kasihilah sesama manusia kalau sesama Kristen. No. Ayat yang gak bilang kasihilah sesama manusia kalau dia dekat sama kamu. Kalau dia ada benefitnya buat hidup kamu. No. Kasihilah sesamamu manusia. Titik. Masalahnya kita suka gak mudeng. Gak ngeh. Tahu ya itu gak ngeh, gak mudeng, gak paham, gagal paham. Seringkali kita lihat manusia datar-datar aja. Suatu ketika ada seorang buta, dia dijamah sama Tuhan. Matanya tercelik. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat mereka berjalan-jalan. Aku tahu tuh ada orang di depan aku. Aku tahu ada orang. Tahu dari mana? Karena mereka bergerak. Tapi tampak seperti pohon.
Udah tercelik sih. Kenapa tercelik? Pernah dijamah Tuhan. Tahu sih ada orang yang harus gue berkatin. Tahu sih ada orang-orang yang harus dilayani. Tahu sih gue harus jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Tahu. Tapi ya udah gitu aja. Teman-teman, mohon maaf, banyak anak Tuhan berhenti di titik ini. Ngomong di mulut cinta Tuhan, lihat sekeliling, ya gak peduli. Lihat sih, you just don't care. Dengar baik, apa yang Yesus lakukan? Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Teman-teman, waktu Yesus sentuh lagi mata si orang ini, matanya terbuka, dia bisa melihat jelas. Waktu Yesus sentuh sekali lagi mata hati kita, seharusnya hati kita, mata hati kita terbuka, kita bisa lihat seseorang seperti Yesus melihat dia. Kira-kira kalau Yesus melihat pendosa, gimana hatinya Yesus? Kira-kira kalau Yesus melihat orang yang dikucilkan, gimana hatinya Yesus? Teman-teman, generosity, kemurahan hati bukan output dari dompet kita makin tebal makin bisa murah hati. No. Generosity atau kemurahan hati adalah output dari mata kita yang disembuhkan. See people around us like Jesus melihat mereka semua. Amin. Apa yang kita butuhkan? The second touch of God, sentuhan Tuhan. Supaya Tuhan kasih hatinya buat kita. Supaya mata kita tercelik. Kita bisa lihat orang sekitar kita dan melayani mereka semua. Yang tangkap firman Tuhan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri semuanya. Guys, I love them so much. Literally serindu itu gue lihat mereka hidup lebih baik. Aku meyakini banget 3, 5, 10 tahun ke depan mereka bisa menjalankan hidup yang lebih baik. Aku punya tugas buka jalan ke sana. Teman-teman, kalau Tuhan titipkan mereka ada dalam hidup aku. Jujur ya. Seolah-olah kutip mereka yang beruntung, mereka yang diberkati. Tapi ternyata enggak, timbal balik kok. Jalan bersama mereka, I feel so alive. Ada energi yang keluar dan aku jadi semangat. Teman-teman, there is some specific person in your life yang mungkin memang bukan siapa-siapa tadinya. Tapi for some reason, God put them in your life. Bisa jadi siapapun. Tukang cukur rambut kamu, asisten rumah tangga di rumah, bisa siapapun. Bisa driver kamu, bisa sahabat kamu, bisa teman satu kelas, teman satu angkatan, adik kelas, siapapun. Tapi dengar baik, Tuhan selalu titipkan orang-orang itu di sekitar kita. Selalu. Perkaranya adalah seringkali kita nggak lihat. Ya lihat sih, tapi ya udah. Aku selesai, doa aku cuma satu. Habis ini kita berdoa, kita minta the second touch of God. Sentuh hati kita, supaya terbuka mata kita. Amin. Hey, lewat hidupmu, orang yang membunuh diri gak jadi. Lewat hidupmu orang yang udah gak punya harapan lagi, mereka bisa berharap lagi. Lewat hidupmu orang yang udah mau nyerah, mereka kuat lagi. Itu tugas kamu dan saya. All we need
is the second touch of God. Amin. Bergeraklah seperti Yesus, penuh dengan belas kasihan. Mari pejamkan mata semua. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Bantu kami melihat Tuhan. Show me how to love like you. Bantu kami mengasihi Tuhan. Love me. Ampuni kami kalau selama ini kami jadi anak Tuhan, tapi kami gak mampu melihat. Hati kami dingin, bahkan kami egois. Ampuni kami Tuhan. Everything I am for your kingdom's come. As I walk from earth into eternity. Mari katakan dari hati kita. My heart and make it clean. Sentuh hati kami sekali lagi Tuhan. Open up Buka mata kami. to the things I see. Show me how to love like, To love like you have loved me. Kami mau mengasihi sekeliling kami ya Tuhan. Mari sambil angkat kedua tangan kita, sing, sing, sing. heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Musik dimainkan, angkat tangan kananmu sekarang, angkat tangan kananmu sekarang, taruh di atas kedua matamu saat ini. God, we pray, kami berdoa Tuhan, siang sore hari ini ya Tuhan, the second touch of the Lord, menjamah setiap kami Tuhan, buka mata kami Tuhan, buka mata hati kami Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu ya teman-teman, taruh tangan kirimu di dadamu, jamah kami Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Berikan belas kasihan-Mu dalam kami Tuhan. Celikkan mata kami, ampuni kami kalau selama ini kami buta. Kami gak melihat sekeliling kami. Banyak orang yang butuh pengharapan. Banyak orang yang butuh kebaikan demi kebaikan. Butuh dibantu, butuh ditolong. Ampuni kami Tuhan. Tercelik dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Biar mulai hari ini hati kami hancur. Seperti Engkau hancur melihat orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Seperti hati-Mu yang begitu mengasihi mereka ya Tuhan. Bantu kami Tuhan, bantu kami ya Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Just look around you. Show me how to love. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Love me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am.
I work from earth into eternity. Saat ini angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdoa ingatkan orang-orang itu dalam hidup kami Tuhan. Ingatkan orang-orang itu dalam hidup kami ya Tuhan. Teman-teman mari mulai berdoa pribadi lepas pribadi. Aku kasih waktu 2 menit. Mulai bawa mereka. Berdoa buat mereka saat ini. Berdoa buat mereka. Bisa siapapun, bisa siapapun. Come on, just pray for them, just pray for them. Biar singers naikkan lagu ini. Heal my heart and make Yuk pribadi it lepas clean. pribadi. Fokus doa-doa untuk setiap wajah yang Tuhan ingatkan. Open Minta hatinya Tuhan, minta hatinya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Show me how to love like Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. love Kami berdiri di hadapan Tuhan. Membela orang-orang ini di hadapan Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Sentuh mereka Tuhan. Sembuhkan. Tercelik dalam nama Yesus. Everything I am for your kingdom's come. As I walk from Ini komitmen kami mulai hari ini kami akan berdiri di hadapan Tuhan bagi mereka ya Tuhan. Yes, 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 yes. Come on, come on, come on, come on. Sing this song, katakan. heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's come. As I walk on my One more time, one more time. eternity. Come on, sing. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things Jadilah berkat dimanapun kau berada. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Lewat hidupmu banyak orang akan dipulihkan. Melihat terang, beroleh pengharapan baru, kekuatan baru. Engkau akan memulihkan banyak orang di sekitarmu. Bangkit generasi muda dipakai Tuhan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam nama Yesus. everything I am for your kingdom's as I walk from my into eternity. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau jalan kami boleh berkumpul, beribadah bersama Tuhan. Tuhan, biar apa yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan lewat Pastor Daniel hari ini Tuhan, biar sungguh boleh menjadi benih yang bertumbuh, menjadi buah yang manis dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Kau ajar kami kemanapun kami pergi, kemanapun kami berjalan, kami bawa kasih-Mu. Dan bukan cuma kami bawa, tapi ajar kami untuk bagikan itu kepada orang-orang yang kami temui. Ajaran kami jadi saluran, orang-orang boleh ngerasain Engkau, boleh melihat Engkau, boleh mendengar Engkau Tuhan. Biar sungguh Kau pakai hidup kami untuk jadi berkat buat banyak orang di luar sana Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pastor Daniel. Kami mau bersyukur, berterima kasih atas pelayanannya hari ini di tempat ini Tuhan. Biar Kau pakai lebih lagi, Kau berkati dia Tuhan. Kau pakai kemanapun dia pergi, biar boleh banyak orang Tuhan bertemu dengan Kau juga melalui hidupnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan hari ini. Kau terbungkus, Kau berkati setiap persembahan yang kami berikan. Biar semua yang kami berikan boleh berkenan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas hadir-Mu di tempat ini bersama kami Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman semua. Masih semangat loh, luar biasa. Masih dong. Masih dong. Semangat Michelle. Oke teman-teman, boleh silakan memberikan persembahannya lewat barcode yang ada di layar atau mungkin ada di depan di bangku kalian. Jangan lupa untuk kalau perpuluhan dikasih 001 ya. Yes, di belakangnya ya Betul, Michelle kan ya. udah payday kebetulan ya. Wow, Sudah payday. bisa langsung ya. Bisa langsung. Oke, langsung saja di news kita yang pertama. pertama. Silakan. Kita
kita akan selalu ibadah di setiap hari Minggu di jam 10.30 Yes. dan jam 1.30 siang. Yap. Jadi pastikan buat teman-teman semua bisa hadir lebih cepat. Yes. Mungkin di jam 10.20 untuk kita 10 menit sebelumnya sudah bersama-sama ngobrol di gitu sini. ya. Yes, berkumpul bersama. Oke, next Yang kedua, Michelle. jangan lupa setiap hari Jumat ada apa teman-teman? Worship night. Yes, luar biasa. Mantap, setiap hari Jumat jam 7 malam jangan lupa berkumpul di sini di tempat ini juga ya untuk bersama-sama kita worship night. Next, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita karena di sana akan ada news-news terupdate yang mungkin kita nggak sampaikan di hari ini, mungkin di weekdays gitu ya. Yes. Jadi yuk pastikan sama-sama untuk keep connect di sosial media kita karena follow subscribe gratis ya Michelle Yes, ya. gratis. Oke, karena Michelle, karena ini di minggu terakhir bulan Oktober, kita mau merayakan teman kita yang berulang tahun di bulan Oktober. Sudah nama-nama ya. Buat teman-teman yang namanya di depan, mungkin boleh diucapin ya. Iya betul, tahunnya. lihat kiri kanannya siapa tahu. Ih Yes. kemarin ulang tahun, happy birthday. Happy gitu. birthday. Happy birthday. Oke, langsung saja kita merayakan ulang tahun di Oktober ini ya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu teman, selamat ulang tahun. Padamu teman, selamat ulang tahun. Padamu teman, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oke, sebelum kita mau doain teman kita yang berulang tahun di Oktober, kita mau apresiasi dulu buat teman-teman kita yang udah pelayanan hari ini. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Oke, kalau gitu kita langsung saja mau berdoa. Boleh teman-teman kita bangkit berdiri, sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk berdoa juga buat teman-teman yang berulang tahun di bulan Oktober. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan atas teman-teman kami, anak-anakmu di Next Gen yang boleh berulang tahun. Tuhan bertambah usianya Tuhan. Di bulan Oktober ini Tuhan kami sungguh bersyukur atas kehadiran mereka bersama-sama dengan kami. Tuhan biar sungguh Kau yang berkati setiap langkah kaki mereka ke depannya. Kau yang tutup bungkus. Kau yang bersama-sama dengan mereka kemanapun mereka pergi. Biar Kau ajar mereka, Kau pimpin mereka. Kau berdiam di dalam hatinya Tuhan. Biar Roh Kudus terus bersama-sama mengingatkan mereka dalam perjalanan hidupnya akan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Biar apapun yang menjadi rencana mereka di tahun-tahun yang akan datang, di tahun depan selanjutnya Tuhan, biar sungguh Kau juga yang memberikan berkat-Mu yang terbaik Tuhan. Biar mereka boleh menerima apa yang menjadi rancangan-Mu di waktu yang terbaik, di situasi yang terbaik menurut kehendak-Mu Tuhan. Biar ajar mereka dalam kehidupannya, mereka boleh terus Tuhan mengasihi orang di sekitar mereka. Mereka boleh terus juga Tuhan merasakan kasih-Mu terlebih dahulu dalam kehidupan mereka. Kau memberikan kasih yang mula-mula, Kau memberikan berkat yang terbaik buat kehidupan mereka Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas kehadiran mereka di tanah kami. Biar Tuhan terus unitikan kami bersama dengan mereka Tuhan. Thank you Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman kami juga boleh bersiap hati kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Dengan iman kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan Engkau memberkati kami. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang yang sempurna daripada Yesus Kristus yang mengasihimu, pertolongan, penghiburan, penyertaan, penyediaan yang supranatural di dalam persekutuan dengan pribadi Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupmu. Kiranya berkat Allah mengalir seperti mata air yang membual, yang memenuhi hidupmu sehingga engkau dikenal orang, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. Kami telah menerima berkat Tuhan bersama. Dengan iman kami juga berkata, amin. Happy Sunday, God bless you.